Halo, masih bersama tim dari Teknik Elektro UPH, saya Ihan Martoyo. Saya bersama beberapa mahasiswa yang memenangkan perlombaan data science juga di Universitas Multimedia Nusantara waktu itu. Ada Pak Hans, Pak Timotius Hermawan, dan Pak Winly Williamdi. Pak Hans, Pak Winly mungkin ya akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya aturan perlombaan data science-nya, Pak? Sebenarnya waktu kita join lombanya itu, kita yang dikasih tahu dari panitianya itu kita bakal dikasih dataset, lalu kita bikin sebuah proposal, sejenis proposal apa yang mau kita lakukan terhadap dataset tersebut. Kita kasih analisisnya, terus kayak langkah apa yang seharusnya diambil oleh stakeholder dari yang memberikan dataset. Tapi waktu udah technical meeting, kita ada perubahan ternyata bentuk lombanya. Itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama itu tahap penyisihan, di mana kita harus melakukan analisis menggunakan SQL atau Structured Query Language. Nah, di situ nanti akan dicari 10 tim top 10 yang untuk masuk ke tahap finalnya. Nah, tahap finalnya itu kita disuruh untuk melakukan sebuah presentasi tentang insight-insight apa yang kita dapatkan dari data. Seperti itu. Oh, berarti sebenarnya yang tahap programming dengan SQL itu untuk bikin penyisihan ya dari tim yang Ya. masuk mungkin terlalu banyak ya. Ada berapa banyak waktu itu? Saya lupa angka pastinya, tapi sekitaran 17-20 tim sih saya. Oh, berarti penyisihannya itu menyisakan 50%, terus itu yang dikasih untuk data untuk lomba begitu ya. Ya, betul. Nah, sekalian ini kan sebelumnya juga di perkuliahan nggak pernah belajar SQL ya. Nggak Terus pernah. gimana caranya sampai bisa lolos penyisihan itu, Pak Winly? Nah, sebenarnya itu kita juga panik dikit sih Pak, waktu technical meeting kita disuruh ngeluarin bikin query dari SQL. Nah, tapi dari pihak panitianya itu ada kerjasama juga dengan DQ Lab. Nah, yaitu online learning, tapi menyediakan platform buat coding juga dengan SQL secara web. Nah, kita ikutin course mereka, cukup banyak sih course-nya. Lalu saya itu uh, kami pelajarin sintaks-sintaksnya dari nol juga sih. Oh, itu berapa lama, Pak, waktu yang dikasih sampai harus nyetor solusi codingnya? Saya ingat saya seminggu sampai 2 minggu sih. Tapi waktu bab-bab penyisihannya itu kan kita pakai code editornya berbasis web kan. Nah, servernya itu sepertinya jebol sih Pak. Jadi banyak banyak tim yang nggak bisa ngerunning code-nya gitu. Terus banyak masalah juga di babak penyisihannya gitu. Oh, servernya mereka yang jebol ya. Iya, Pak. Oh, oke oke. Tapi berarti ini menggembirakan ya. Satu minggu belajar SQL itu mungkin dengan menyerap materi course dari yang disajikan begitu ya. Oke. Nah, tapi masuk ke pemrosesan data yang sebenarnya kan dikasih data, terus kalau data analisis itu kan bebas ya. Saya pingin ke Pak Hans nih. Dari data telanjang itu ya, terus bagaimana menghasilkan keputusan untuk melakukan analisis seperti apa, Pak Hans? Jadi kami kan dikasih 4 data itu, tapi saling berhubungan. Ada data user, data produk, data order, sama data order details. Nah, masing-masing data set ini tuh bisa saling terhubung gitu dengan satu key column gitu kan. Nah, jadi kalau kita Itu data apa sih dikasih, Pak yang dikasih Pak? Sorry. kenapa? Itu data apa Pak yang dikasih? Oh, data yang dikasih itu dari bentuknya sih kayak data e-commerce, tapi dia nggak menyebutkan e-commerce mana. Jadi mungkin semacam di hide juga biar nggak ketahuan, atau mungkin datanya dummy sih, kita nggak tahu juga. Oke. Jadi kalau menurut kami bagi jadi 3 jenis analisis. Ada advance-nya itu yang RFM dan juga basket analysis, sama ada yang explanatory tapi lebih advance gitu Pak. Jadi kalau bagian saya ngerjain yang EDA-nya, explanatory-nya, Winly bagian RFM-nya, dan Timmy yang bagian basket analysis-nya gitu Pak. Oh, oke.
Itu bisa dijelaskan nggak masing-masing analisis itu sebenarnya melakukan apa, Pak? Mungkin di bagian RFM sama timnya mereka berdua yang Boleh. ngejelasin karena mereka yang lebih paham ya. Kalau Iya, Pak. bagian saya lebih melihat pola sih Pak, pola penjualannya itu seperti apa. Jadi saya kumpulin yang bagian produk kategori dari dataset produk dan dataset order, saya gabungin, lalu saya lihat di setiap bulan itu kategori produk mana sih yang paling banyak dibeli gitu, apa yang bikin orang tuh tertarik sama e-commerce ini. Jadi kita bisa lihat e-commerce ini itu sebenarnya bergerak di bidang apa, lalu apa produk favoritnya dia gitu. Lebih deskriptif, produknya itu dilihat terhadap waktu begitu ya, yang mana yang populer So, begitu ya. Oke. iya. Kalau Pak Winly melakukan analisis seperti apa, Pak? Kalau saya melakukan analisis clustering dengan basisnya itu RFM atau recency, frequency, dan monetary. Nah, saya melakukan analisisnya itu jadi mengelompokkan beberapa customer yang punya perilaku mirip. Nah, dilihatnya dari yang tadi, recency, frequency, dan monetary. Kalau recency itu kita lihat kapan terakhir kali orang itu melakukan jasa di e-commerce ini. Lalu kalau frekuensinya itu selama rentang waktu dataset, kita lihat dia berapa kali melakukan transaksi atau menggunakan jasanya. Lalu kita juga lihat nilai akumulasi dari biaya yang digelontorkan oleh customer tersebut. Nah, lalu kita bisa mengelompokkan data-data tersebut menggunakan algoritma machine learning yang kami pakai itu namanya K-means clustering. Gitu. Jadi mereka akan terkelompokkan secara RFM tersebut. Lalu dari hasil clustering itu kita bisa melakukan sebuah langkah lebih lanjut ketika kita mau melakukan development pada bisnis kita. Misalkan kalau di sini ada customer yang baru, nanti kita bisa melakukan berikan promo kepada mereka supaya mereka itu menjadi customer yang loyal. Gitu sih, Pak. Ini sedikit teknikal ya, tapi mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan singkat. Kan kalau saya punya titik data banyak, terus itu ada frekuensinya, ada kapan belanjanya, lalu ada uangnya ya. Terus kan titik datanya awan sembarang gitu. Terus K-means clustering itu melakukan apa sih terhadap titik data itu sehingga titik datanya bisa terbagi ke dalam cluster-cluster, Pak? Nah, algoritma K-means clustering itu seperti kita tentukan berapa jumlah data kita mau dibagi jadi berapa. Misalkan kita pilih jadi 3. Jadi kita sebar 3 titik itu di dalam sebaran awan data kita. Lalu kita hitung jaraknya setiap titik sampel data yang ada ke 3 titik yang tadi kita sebarkan. Yang terdekat akan masuk kita kelompokkan ke klaster tersebut. Jadi akan diulang terus sampai tidak ada perubahan lagi. Si titik klasternya itu tidak berubah. Oke, berarti jarak data terhadap titik seperti titik pusat klasternya begitu ya, sehingga datanya bisa kita bagi menjadi beberapa klaster tertentu ya. Oke, saya ke Pak Timi nih. Pak Timi melakukan analisis data seperti apa, Pak? Jadi yang saya lakukan analisisnya itu namanya market basket analysis, atau kita mencari hubungan antara barang yang dibeli sama customer. Jadi misalnya kalau misalnya saya beli roti, kemungkinan juga saya bakal beli selada, saya bakal beli ham, saya beli keju buat bikin burger. Nah, yang saya cari korelasi hubungan semacam itu di dalam ini. Itu yang kita... Waktu itu data apa Pak yang menarik akhirnya muncul ada korelasinya Pak? Masih ingat nggak Pak? Waktu kemarin itu yang kita ketemu cukup menarik. Jadi kalau misalnya orang membeli pakaian pria, dia itu cenderung akan membeli healthy food atau makanan sehat. Sedangkan kalau misalnya orang membeli pakaian wanita, dia akan cenderung membeli makanan instan. Nah, jadi membeli pakaian pria, membeli pakaian wanita, di situ kita kaitkan ke gender grouping by gender gitu, Pak. Jadi untuk gender tertentu nanti mungkin iklannya bisa dikasih yang mana seperti itu. Walaupun yang memberi pakaian pria
bisa jadi belum tentu pria ya, bisa istrinya Iya, atau pacarnya ya. Jadi betul, di Pak. situ mungkin juga masih banyak dinamika ya. Nah, lalu waktu penjurian apa yang terjadi sih Pak? Bagaimana aturannya mempresentasikan hasil data analisis itu Pak? Oh, kita diberi 10 menit untuk mempresentasikan hasil kita. Jadi pokoknya pertama perkenalan, presentasi 10 menit, lalu di akhir akan ada tanya jawabnya gitu. Terus apakah ada kritik atau ada pujian? Terus kenapa terasa nggak waktu lagi penjurian itu bahwa akhirnya bisa menang gitu? Sebenarnya kalau terasa bisa menang atau enggak, jurinya dua-duanya kebenaran cukup datar Cukup datar. gitu. Terus kalau kita mulai dari pujiannya, mungkin struktur kita udah dibilang cukup jelas gitu sama dia. Di awal kita perkenalan, terus kita kasih tahu apa yang mau kita presentasiin, terus mendetail ke masing-masing bagian, dan di akhir ditutup pakai konklusi. Nah, terakhir kalau misalnya kritiknya, paling di awal itu kita ada bandingin antara diskon yang diberikan setiap bulan terhadap jumlah customer yang beli, jumlah transaksi setiap bulannya. Nah, di situ kita lihat ada korelasinya, tapi kita salah visualisasi. Yang kita visualisasikan itu ada 2 graf, kita taruh atas bawah gitu. Mungkin untuk lebih baiknya bisa ditaruh sumbu X-nya itu jumlah diskon setiap bulan, sumbu Y-nya diisi dengan jumlah transaksi setiap bulan gitu. Jadi ketemu korelasinya. Kalau korelasi mau lihat linearitas memang taruh di sumbu X sama Y biasanya, bukan graf yang terpisah dua ya. Oke. Nah, dari Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada pertanyaan, curiosity, silakan kalau ada misalnya. Bu Kesia, Pak Denis, Pak Truman. Kalau nggak ada ya, saya ingin ke Pak Winly nih. Kalau misalnya tahun depan ada lagi misalnya yang ikut grup yang ikut perlombaan data analisis yang serupa, supaya lebih baik, apa yang harus diperbaiki Pak? Mungkin ini sih Pak, habisnya mungkin dari teknik elektro UPH sendiri jarang Pak yang main data science mahasiswanya. Mungkin mereka harus pelajarin lagi dasar dari data science, di mana data science itu kan perpaduan 3 bidang, matematika, pemrograman, sama domain knowledge, di mana bisa kalau kasus ini itu bisnis. Nah, mungkin harus ngerti sih, misalnya kayak bisnis itu kerjanya gimana kalau startup atau e-commerce itu seperti apa. Lalu harus tahu biasanya e-commerce atau startup itu pakai teknologi apa, machine learning yang kayak gimana. Terus harus tahu juga matematika di balik si machine learning-nya itu. Karena machine learning itu kita kasih data, dia ngeluarin hasil. Kita harus tahu hasil yang dikeluarin itu karena apa, terus perhitungannya seperti apa. Toh orang yang melihat hasil kita itu jadi kayak percaya sama kotak hitam yang kotak dimasukin data keluarin hasil gitu kan. Mereka nggak mau asal-asalan percaya karena stakeholder tuh nggak mungkin mau percaya seperti itu. Jadi kita harus pertanggungjawabkan data yang kita masukkan dan keluarkan. Berarti ada technical analisisnya, main machine learning-nya, tapi juga visualisasinya bagaimana meyakinkan si audiens itu bahwa ini analisisnya masuk akal, itu juga yang harus diperhatikan ya, problem yang lain ya, yang tidak mudah ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk saran-sarannya, mudah-mudahan berguna buat tim lain yang akan ikut lomba di lain waktu.